Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Hadirin yang saya hormati, Ibu Tutor Bahasa Indonesia beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nur Faizatul Maula, Prodi Manajemen NIM 0489163881. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas diskusi 4 Bahasa Indonesia terkait keterampilan berbicara dan topik pembahasan yaitu COVID-19. Adapun hal yang akan saya bahas yaitu pengertian COVID-19, gejala COVID-19, penyebab COVID-19, dan cara pencegahan COVID-19. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian COVID-19, yaitu virus COVID-19 ditemukan pada tahun 2019 pertama kali di Cina, tempatnya di Wuhan. COVID-19 ini disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang berasal dari kelompok virus. Awalnya virus penyebab COVID-19 ini diduga menular dari hewan kelelawar dan ular ke manusia. Tempat penularan pertama diduga terjadi di pasar hewan liar Huanan, Provinsi Hubei, Cina. Dikarenakan COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat dan meluas hampir ke semua negara, maka WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Termasuk negara Indonesia yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kasus pertama COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada tahun 2020. Setelah adanya kasus pertama tersebut, pemerintah Indonesia langsung memerintahkan warga Indonesia untuk tidak panik. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia melakukan panic buying sebagai bentuk antisipasi akan kasus tersebut. Yang pertama, seperti warga negara Indonesia tuh membeli masker, hand sanitizer secara berlebihan, sehingga pada waktu itu masker sama hand sanitizer itu menjadi langka dan mahal. Akhir bulan Maret, angka positif di Indonesia terus meningkat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah pasien COVID yang positif di Indonesia itu mencapai 1.406 orang kurang lebih dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini membuat banyak orang meminta pemerintah melakukan karantina wilayah atau bahkan lockdown. Sehingga pada waktu itu kegiatan yang asalnya dilakukan secara offline seperti kegiatan sekolah, kerja, dan lain sebagainya terpaksa harus dijalankan secara online. Setelah melakukan banyak pertimbangan, pemerintah Indonesia pun menetapkan kebijakan baru tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Peraturan ini dibuat sebagai langkah untuk memutuskan rantai penularan COVID-19. Tapi PSBB ini tidak dilakukan pada seluruh warga Indonesia. Hanya dilakukan di daerah-daerah yang angka positif COVID-19-nya tinggi. Yang kedua, pembahasannya yaitu gejala COVID-19. Gejala COVID-19 bisa menyerupai gejalanya tuh seperti flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin berat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak ataupun berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama demam. Demamnya itu demam tinggi dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk, yang ketiga sesak nafas.
Adapun hilangnya kemampuan mengecap rasa dan juga hilangnya kemampuan mencium bau atau biasa disebut anosmia. Setiap ada permasalahan pasti ada cara untuk mengatasi COVID-19 ini. Untuk mengatasi COVID-19 ini, di Indonesia saat ini sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap, yaitu vaksin pertama, kedua, dan vaksin ketiga atau biasa kita sebut dengan booster. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin cepat pula rantai penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi ini pun akan cepat pulih juga. Vaksin COVID-19 ini sudah bisa diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sedangkan bagi orang dengan riwayat penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, pemberian vaksin harus atas izin dari dokter. Selain vaksinasi, cara yang dilakukan untuk menghindari resiko terkena COVID-19 yaitu yang pertama, diterapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, memakai masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan juga hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, misalnya olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi serta suplemen atau vitamin. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi COVID-19 atau orang yang sedang demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Yang kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Yang kesembilan, jaga sirkulasi dan kebersihan udara di dalam ruangan. Bila perlu, Anda bisa menggunakan air purifier. Demikian saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.